Satpol PP Kendal robohkan 89 bangunan yang berdiri di tanah milik negara atau di sempadan saluran irigasi. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada penjual tempe yang kini mengalami sepi pembeli lantaran harga kedelai yang melambung. Dalam laga di Liga 3 Jawa Tengah yang mempertemukan Persab versus Lawi United, poin keduanya ditahan imbang tanpa gol. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Imbas dari kebijakan pemerintah pusat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, berimplikasi terhadap roda perekonomian masyarakat kian tertekan. Pasalnya saat ini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalami inflasi lebih dari 5%, yang membuat daya beli masyarakat menurun dan pedagang tahu tempe sepi di tengah tren kenaikan harga kedelai yang mencapai Rp13.000 per kilogram. Situasi perekonomian nasional saat ini terus tertekan lantaran sejumlah kebijakan perekonomian yang membuat masyarakat semakin kesulitan ekonomi. Pasca kenaikan harga semua jenis BBM, baik masyarakat nelayan kelimpungan karena tingginya biaya operasional, kini berimbas juga pada pedagang tahu tempe dengan bahan kedelai yang harganya terus melambung tinggi. Omset pedagang dan produsen tahu tempe turun yang biasanya sekali buka lapak di pasar seharinya bisa menjual habis lebih dari 25 kg. Saat ini hanya mampu menjual dagangannya sebanyak 20 kg. Itu saja harus menunggu sampai siang bahkan terkadang hingga pasar bubar. Salah seorang pedagang tempe yang berjualan di pasar tradisional Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sutrisno mengaku, bahan dasar pembuatan makanan khas masyarakat Indonesia tersebut yakni kedelai. Saat ini tembus Rp13.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya hanya di kisaran 12 ribuan, yang membuat para produsen khususnya penjual semakin kelimpungan dalam menentukan harga. Untuk mengatasi hal tersebut karena takut kehilangan pasar atau konsumen, terpaksa produsen merubah ukuran tempe lebih kecil dari sebelumnya, supaya harga tetap terjangkau dan belanja modal tidak sampai merugi. Untuk bahan bakunya sendiri gimana sekarang, Mbak? Bakunya gini. Sekarang Harga dirinya 13. Sebelumnya berapa sih, Pak? Apa? Sebelumnya berapa? Sebelum Pak itu 12.100, 12.700, itu 20. Jadi katanya naik di koperasi 13.000 yang bola hijau gitu. Terus untuk penjualan sendiri gimana omsetnya? Ya nggak bisa naik Mas, ya harus dikerut lah. Nggak bisa naik. Berapa ini Pak satunya, Pak? Nah sama entek ya 2.000, sama ejaran 2.500. Berarti ukurannya berapa seharusnya normalnya dulu? Ukurannya TV plastik 10 yang 20. 10-20. Sekarang di berapa? Dikurangi sedikit, atau banyak besar ya dikurangi sedikit itu. Kurangi berapa senti, Pak? Ya sekitar ya enggak tahu lah, biar karena biasanya lebih kecil gitu ya? Kecil itu. Udah berapa lama berarti ini, Pak? Di sini udah lama. Pengaruh nggak dengan penjualan? Masa harga naiknya lebih sedikit. Sepi ya. Biasanya Pak, jenengan selesai jualan tempe itu sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, sampai jam 10. Sementara itu peran pemerintah dalam menekan laju inflasi sangatlah diperlukan, karena saat ini masyarakat tengah terpukul dengan kenaikan harga BBM dan pemulihan ekonomi tengah berlangsung. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 89 bangunan yang melanggar di atas tanah sempadan saluran irigasi di sepanjang Jalan Sekopek Kaliwungu Kendal dibongkar tim gabungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Kabupaten Kendal, TNI dan Polri serta dari Balai Besar PSDA Bodrikuto. Semua bangunan yang berdiri di atas tanah milik negara atau di sempadan saluran irigasi ditertibkan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menggunakan alat berat. Semua bangunan yang berada di sebelah barat sungai yang dibangun di atas tanah sempadan harus dibersihkan, sebab nantinya akan mengganggu aliran air di sepanjang saluran irigasi. Kabid Gakprokumda Satpol PP Jawa Tengah Tubayanu mengatakan, semua bangunan yang berdiri di atas tanah sempadan dihancurkan karena melanggar perda. Selain itu, masing-masing pemilik sudah diberitahu sampai 3 kali, namun sang pemilik masih tidak mau membongkar, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat untuk meratakan semua bangunan tersebut.
Pemilik warung atau bangunan hanya bisa pasrah melihat bangunannya dirobohkan. Jadi sesuai dengan Perda 9 2013, sepadan sungai dan saluran itu kan harus bebas untuk operasional pemeliharaan. Dan ini dari awal 126 pelanggar sampai hari ini masih ada 89 pelanggar yang berdiri. Ya. Maka kami setelah berbagai upaya sudah kita lakukan, dari tahapan pertama itu adalah sosialisasi, kemudian teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Maka hari ini kita melakukan upaya paksa terkait. Ada berapa warung Pak yang dirobohkan Pak? Yang mepet di jalan di atas jembatan? Hari ini ada 89 bangunan, baik itu di sempadannya maupun di atas sungainya. Sesuai dengan standarisasi, aspek kemanusiaan tetap kita kedepankan. Ya. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Warga masyarakat bisa saja melakukan izin untuk akses keluar masuk. Ya. Prinsipnya dasarnya seperti itu. Ya. Tapi harus sesuai dengan standar teknis dari teman-teman PSDA. Sementara Kepala Balai PSDA Bodri Kuto Agung Prihantono mengatakan, semua bangunan yang berdiri di sempadan akan dibersihkan, utamanya 2 meter dari bibir sungai. Kegiatan irigasi, pengelolaan irigasi itu ada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menjaga fungsi jaringan irigasi agar lestari sampai ke depannya, ya, supaya air bisa lancar juga, tidak terganggu alirannya. Salah satunya kegiatan pemeliharaan ada pengamanan, ya, pengamanan jaringan irigasi ini termasuk nanti fungsinya bisa berjalan. Di Kedung Pengilon ini ada 2.049 hektar, ya, area di Kedung Pengilon. Salah satunya ya saluran sekunder tarian ini. Ini ada sungai-sungai mungkin ya seperti apa yang memang fungsi sempadannya sudah tidak sesuai peruntukannya. Nah ini, tapi tentu dengan tahapan-tahapannya tadi, dan kita koordinasi dengan teman-teman Satpol PP, tahapan-tahapan harus kita lalui semua, baru nanti kegiatan penertiban lah istilahnya begitu ya. Ya, termasuk tapi satu saya berikan masukan pada masyarakat. Ini harus masyarakat dilarang membuang sampah di jaringan irigasi maupun di sungai. Nah, apalagi ini akan memasuki musim penghujan. Kita juga ingin karena Kendal ini masuk di wilayah kerjanya Provinsi Jawa Tengah melalui UPT-nya PSDA Bodri Kuto. Nah, ini menghadapi musim hujan ini, kalau bisa saluran-saluran irigasi sungai-sungai kita itu bersih dari sampah, supaya nanti pas musim hujan airnya lancar dan tidak banjir. Itu aja himbauan kita pada masyarakat. Agung menambahkan dengan adanya bangunan yang berdiri akan menghambat normalisasi saluran, sebab banyak sampah yang menutup saluran tersebut. Agung mengimbau pada masyarakat agar tidak buang sampah di sungai maupun saluran irigasi yang menjadi penyebab banjir dan tersendatnya air. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pembahasan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pati 2022 terus dikebut. Seluruh fraksi Kompak tidak memberikan tanggapan, mereka meminta pembahasan segera dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Iya, Bu. Pembahasan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pati 2022 terus dikebut. Pembahasan ini digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Pati. Seluruh fraksi Kompak tidak memberikan tanggapannya. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan dalam pembahasan ini, seluruh fraksi Kompak tidak memberikan tanggapan ataupun pandangan umum. Mereka meminta pembahasan segera dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, yang artinya dibahas di badan anggaran. Ali menjelaskan ada beberapa perubahan APBD 2022, seperti adanya anggaran bantuan sosial imbas kenaikan BBM, pengadaan mobil Kapolres Pati, serta pembangunan gedung dinas arsip dan perpustakaan daerah atau Arpusda Kabupaten Pati. Pada Selasa 20 September 2022 lalu, diketahui nota kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Pati 2022 sudah disahkan. Akan tetapi setelah kami tanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir tadi,
masing-masing fraksi tidak menyampaikan pandangan umumnya, akan tetapi minta untuk segera dibahas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Artinya setelah acara rapat paripurna ini, ya RAPBD Kabupaten Pati Perubahan untuk tahun 2022 ini untuk dibahas di tahapan berikutnya di Badan Anggaran. Ali menambahkan semoga rancangan ini bisa disahkan sebelum Oktober, paling lambat 29 September 2022. Pihaknya berharap pembahasan APBD 2022 ini secepatnya dibahas bersama dengan pemerintah kabupaten. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa,
Warga di Desa Kelambok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, mengeluhkan kondisi saluran air irigasi yang rusak hingga mengakibatkan pendangkalan dan memicu terjadinya banjir. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pabrik yang berdiri. Ratusan warga di Desa Kelambok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes terpaksa turun tangan untuk melakukan pembersihan lumpur di saluran irigasi yang melintasi pemukiman warga. Pembersihan lumpur karena saluran air irigasi yang ada kondisinya sudah rusak dan terjadi pendangkalan. Tokoh masyarakat setempat Selamat Abdul Dovir mengatakan, warga terpaksa membersihkan kotoran lumpur karena terjadi pendangkalan, karena saluran air irigasi yang berada di pemukiman warga sudah rusak parah hingga menyebabkan pendangkalan. Akibatnya kerap terjadi banjir yang merendamkan rumah warga di saat musim hujan. Bukan kerja bakti untuk saluran air, padahal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah, dalam hal ini pengairan dan desa, tapi sampai saat ini kondisinya tidak pernah dirawat. Sudah berapa lama, Pak? 2 bulan tahun. Bulan tahun ya? Dan bahkan ini yang saya dengar hulu-hulunya udah nyerah karena tidak ada anggaran katanya. Saya juga akan menanya. Hulu-hulu itu siapa? Hulu-hulu itu petugas apa? Pelaksana teknis di lapangan. Dari Dharma Tirta Kalambok. Itu ikutnya bidang apa, Pak? Ikutnya P3A itu perkumpulan petani pengguna air Desa Kelambok. Nah. Terus tuntutannya saat ini warga apa? Ya tuntutannya ini diperbaiki karena ini saluran yang nantinya untuk kebutuhan petani. Hal serupa dikatakan Darmo yang menyayangkan tidak ada penanganan dari instansi terkait. Pihaknya berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dikarenakan menyebabkan saluran air bagi pertanian terganggu. Istilahnya apa ya? Hulu udah nggak sanggup atau gimana? Udah lama ini nggak dikuras. Oh, nggak pernah dikuras ya? Nggak pernah dikuras. Harusnya tanggung jawabnya siapa ini? Ini kan harusnya hulu. Kan dulu ada Dharma Tirta. Ini wilayahnya masuk Dharma Tirta Makmur. Yang ngurusi pengurasan ada apa kan hulu. Pelaksana teknis lah istilahnya. Cuma semenjak ada pabrik, sebelum ada pabrik lah, air kurangan akhirnya ini mau ngerjain. Pihak warga juga menilai kondisi ini diperparah dengan banyaknya pabrik yang berdiri hingga menyebabkan saluran air ke sungai terputus. Pihak warga berharap Pemkab Brebes melalui Dinas PSDA Taru bisa secepatnya melakukan penanganan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kesebelasan Persab Brebes dalam laga perdananya melawan kesebelasan Slawi United di Liga 3 Jawa Tengah hanya bermain imbang tanpa gol yang digelar di Stadion Karangbirahi Brebes pada Minggu sore. Dalam laga awalnya di Liga 3 Jawa Tengah Grup A yang digelar di Stadion Karangbirahi Brebes pada Minggu sore, mempertandingkan kesebelasan tuan rumah Persab Brebes melawan kesebelasan Slawi United dari Kabupaten Tegal. Dalam pertandingan babak pertama, kedua kesebelasan bermain saling menguji taktik masing-masing. Namun sayangnya beberapa peluang kedua kesebelasan tidak bisa mencetak ke gawang lawan. Hingga paruh babak pertama pertandingan yang disaksikan Ketua PSSI yang sekaligus Bupati Brebes Iza Priyanti, kedudukan masih 0-0 tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persab Brebes memiliki banyak peluang gol, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan, bahkan sampai peluit akhir pertandingan hasil tetap imbang 0-0. Ketua Persab Heri Fitriansyah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi hasil pertandingan tersebut. Namun Persab optimis akan mampu memenangkan 3 sisa pertandingan. Oke, Ketua Persab dengan hasil ini gimana, Mas? Ya, kita melihat memang pemain belum padu ya, nanti ini masih perlu adaptasi. Kita harap nanti di pertandingan berikutnya mereka bisa membuktikan lebih bagus saja. Karena memang ini intinya belum berpadu aja pemain. Kita belum bisa menyelesaikan berarti gol gitu. Untuk laga tandang nanti optimis menang. Optimis kita optimis. Jadi kita memang ada 4 pemain cedera kondisinya. Pemain utama kita ada yang 4 cedera dan kondisinya mungkin 1 minggu lagi baru bisa bermain. Pak, dalam menghadapi Liga 3 ini kan Persab Brebes ada kendala nggak dalam menghadapi ini untuk persiapan? Kita tadi sempat protes karena kick off-nya jam 15, ini kan memang terlalu siang sehingga berpengaruh terhadap stamina pemain. Gitu aja.
Sementara Ketua PSSI Brebes Iza Priyanti meminta pemain Persib untuk tetap semangat meski hasil ini belum memperoleh poin maksimal. Persib Brebes tetap semangat untuk meraih seperti yang dulu. Secara Suratin pernah Persib dapatkan, itulah harapan kami, harapan masyarakat, harapan semuanya. Persib hebat. Berarti di sisa pertandingan ini harus menang, Bu ya? Berikutnya, kesebelasan Persib akan kembali bermain melawan kesebelasan Pernika dari Kota Tegal di Stadion Yosudarso, Kota Tegal. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.